右to the yang to the东to the good to the Rami. Ha! Dikala Jian remaja, sang paman mengajak Jian camping sembari rumah mereka direnovasi. Namun sang paman justru terkena hipotermia, lalu meminta Jian untuk pergi ke shelter untuk meminta bantuan. Di momen itulah, Jian mendapat ketapel sebagai senjata pertamanya. Sang paman juga kembali mengoceh bahwa jika Jian memanggil nama sang paman 3 kali, maka bantuan akan datang padanya. Meski jengkel, Jian tetap berangkat demi sang paman. Sesampainya di shelter, Jian justru bertemu dengan anjing-anjing liar kelaparan. Mereka mulai menyerang Jian, dan hal itu kembali memunculkan trauma ketakutannya sedari kecil. Namun Jian teringat pesan sang paman untuk tetap kuat, 강하면 지지 않아. dan Jian mengambil ketapelnya, lalu melawan. Tiba-tiba paman datang dengan sebuah pistol, lalu menyelamatkan Jian. Ternyata, sang pamanlah yang menyiapkan semua skenario itu agar Jian bisa mengalahkan traumanya selama ini. Dan sejak saat itu, Jian mulai tertarik pada tembak menembak dan paman mulai melatih Jian dalam menggunakan senjata. Kembali ke masa sekarang, Jian mencoba untuk melawan para drone lain, namun ia tetap kalah, dan dalam detik mendekati kematian itu, Min-hye tiba-tiba menembakkan pistol penghancur sinyal yang membuat Jian dan Jongmin selamat kala itu. Min-hye lalu kembali ke rumah dan langsung melumpuhkan Jongmin setelah mengetahui bahwa Jongmin tidak memiliki kode. Perkelahian kecil kemudian terjadi dan ia langsung mengecek kode milik Jian berwarna hijau. Min-hye mencoba menjelaskan, namun serbuan sniper langsung menyerang. Min-hye mengatakan bahwa ia datang untuk menyelamatkan Jian. Jian memiliki kode di dalam tangannya, dan itulah yang membuat Jian selama ini selamat. Karena ketika ia memanggil nama pamannya 3 kali, para pelanggan dari Murderhub akan mendapat sinyal, lalu menyelamatkannya. Itulah yang membuat gadis yang membulinya di SMP, orang cabul di unitnya, juga bosnya di tempat kerja menghilang dan mengalami kecelakaan. Di sisi lain, para pembunuh bayaran telah berkumpul dan mereka bersiap-siap untuk memburu Jian. Mereka telah sampai di TKP dan mulai bergerak untuk berburu. Di tengah pantauan sniper dan para pembunuh yang mendekatinya, Jian teringat akan cerita sang paman tentang titik buta. Jian lalu dengan cerdik mencari titik buta itu yang membuatnya berhasil berpindah sisi. Bersamaan dengan sniper di bawah sofa yang ia temukan, pertempuran mulai terjadi satu persatu. Min-hye meminta Jian dan Jongmin untuk pergi ke gudang dan masuk ke dalam Murderhub. Dengan Min-hye yang tinggal untuk menahan para pembunuh, Jian bersama Jongmin menggunakan pintu sebagai tameng dan masuk ke dalam gudang. Akhirnya, Jian berhasil mencapai pintu masuk Murderhub dan ia dimintai sandi untuk masuk. Dalam momen hidup dan mati itu, Jian teringat akan pesan sang paman di masa lalu untuk mengingat nomor identitasnya. 2201-9074. Tebakan Jian akhirnya benar dan Jian bersama Jongmin akhirnya berhasil memasuki Murderhub. Namun tragedi kembali datang di saat ia disambut oleh orang aneh yang menyambut Jian dengan todongan sebuah pistol. 난 브라더야. Ini, Min-hye menanti semua pembunuh dengan senyuman. Ia memulai pertempuran dan dalam gelap mulai membunuh para pembunuh yang dipimpin oleh Sir Kim. Satu persatu, Min-hye melumpuhkan para bawahannya juga dengan penuh siasat menipu dan membunuh dengan sangat sadis. Sampailah di momen duel bersama Sir Kim, Min-hye sempat membuat goresan, namun perkelahian itu berujung dengan Min-hye yang hampir mati. Namun tiba-tiba Sir Kim menjadi pucat dan mati akibat goresan luka Min-hye sebelumnya yang ternyata mengandung racun mematikan. Beralih ke masa lalu, Jian remaja sangat kesal dengan sifat posesif sang paman, sampai-sampai membatalkan ciuman pertama di hidupnya. Jian akhirnya kesal dan ia mengatakan pada paman bahwa ia ingin pindah dan hidup sendiri. Namun Jinman justru memberi taruhan
di mana Jian harus berhasil memukul kepalanya untuk mendapat izin. Jian semakin dibuat kesal dengan pertanyaannya tentang bagaimana orang tuanya mati yang tak pernah dijawab. Dan sejak saat itulah, taruhan memukul kepala dimulai. Jian akhirnya dibuat pingsan oleh Pasin yang merupakan teman dekat sang paman. Meski marah, hal itu justru membuat Jian tertarik dengan gerakan bela diri, dan Jian akhirnya pergi menemui Pasin di restonya, dan dengan sedikit negosiasi, Jian berhasil membujuk Pasin untuk mengajarinya Muay Thai. Kelas pertama kala itu dimulai dengan pembelajaran pukulan anak nakal. Sejak saat itu, Jian selalu berlatih dengan giat. Tak peduli di mana, Jian selalu berlatih dan berlatih. Meski sering diejek Pasin sebagai siput karena lambat, Jian tetap menikmati perkembangannya. Musim-musim berlalu, Jian akhirnya dihadapkan pada situasi kelam di mana temannya di masa lalu dibully kala itu. Namun bukannya takut, Jian justru membuat kuda-kuda dan memanfaatkan momen itu untuk menguji latihannya selama ini. Namun di detik terakhir perkelahian itu, sang paman datang untuk membantunya bersamaan dengan temannya yang ternyata kabur untuk memanggil polisi. Sang paman lalu menasehati bahwa sekuat apapun Jian sekarang, itu tidak akan membuatnya bisa menahan seorang pria bersenjata dengan tangan kosong. Jian lalu berhenti di tempat guru Pasin, namun cerita kemenangannya kala itu untuk sang guru seketika pupus, di mana Pasin tiba-tiba pergi membawa semua uang pinjamannya pada pelanggan. Pasin juga menitip sebuah sabuk pada Jian yang membuat Jian bahagia. Jian, you are no more Gunbeni. Kembali ke Murdehop, Jian akhirnya terkurung di ruang kecil bawah tanah, juga Jongmin yang berhasil dilumpuhkan. Brother lalu meminta Jian untuk mengambil berkas dan ia menerangkan tentang perpindahan tangan pemilik Murdehop. Ia menjelaskan semuanya dan ia sebagai karyawan Murdehop juga akan setia pada pewaris Murdehop yaitu Jongjian. Jian lalu memberi perintah pertama untuk membebaskannya, namun Jian langsung menodong pistol dan memaksa Brother untuk melepaskan Jongmin. Namun Brother tetap tak mau dan mengatakan bahwa Jongmin lah penyebab sang paman meninggal dunia. Jian tetap mencoba memastikan, namun Jongmin meyakinkan Jian dan meminta Jian untuk tidak percaya pada Brother. Namun Brother dengan yakin mengatakan untuk membuka rekaman 0404. Namun belum sempat untuk membuka, Jongmin menceritakan masa lalu dan meminta Jian untuk tidak mengklik video itu. Ia mengatakan bahwa di masa lalu, Jongmin lah yang memberitahu sang paman bahwa Jian terkurung. Hal itu membuat Jian semakin dilema dan ia akhirnya meminta Brother untuk mengantar peluru dan obat pada Minhye dan ia akan memastikan itu sendiri. Jongmin tiba-tiba langsung memeluk Jian dengan sebuah bius yang menempel di lehernya yang membuat Jian seketika terkapar tak berdaya.